Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 pemrograman berbasis objek akan melakukan presentasi proyek capstone terkait proyek akhir. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Novi Ayu Wulandari dengan NIM 326. Kemudian ada saya sendiri Akbar Isyandara Setiawan dengan NIM 335, kemudian ada Selania Ciisa Aulia Wicaksono dengan NIM 344, kemudian ada Imratu Soliha dengan NIM 349. Baik, untuk proyek yang kami buat ini menggunakan prinsip pemrograman berbasis objek untuk membangun struktur kode yang modular dan fleksibel sehingga dapat dikembangkan dan dimanajemen dengan sangat mudah. Proyek yang kami buat berupa top-down shooter bernama Astro Clash, yaitu sebuah game space shooter 2D yang kami kembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan framework Pygame. Framework dan modul yang kami gunakan antara lain Pygame versi 2.6.1 dengan fungsi utama untuk rendering grafis 2D, kemudian ada manajemen input pengguna, mengontrol waktu dan frame, kemudian pembuatan Windows game, dan animasi serta efek visual. Untuk komponen utamanya ada Pygame Display untuk manajemen layar, Pygame Event, penanganan input yang terjadi selama program dijalankan, kemudian ada Pygame Time yaitu kontrol waktu, dan Pygame Draw untuk menggambar segala objek yang diperlukan. Untuk modul bawaan Python-nya sendiri terdapat modul Math yang digunakan untuk kalkulasi jarak antar objek, operasi trigonometri dan perhitungan matematis yang diperlukan di dalam game. Kemudian ada modul random yang digunakan untuk spawn musuh secara acak, variasi posisi yang acak, dan mekanisme game yang dinamis. Kemudian ada modul logging yang digunakan untuk mencatat segala hal yang terjadi di dalam game, melakukan debugging, dan manajemen log aktivitas. Kemudian ada modul ABC yang digunakan untuk definisi kelas abstrak, kontrak metode untuk entitas, dan panduan penulisan struktur kode. Untuk struktur kodenya sendiri kita menerapkan prinsip modularitas, jadi setiap file yang memiliki kesamaan sejenis akan dijadikan satu folder untuk menangani supaya filenya tidak berantakan. Seperti yang dapat dilihat di sini ada entities yang terkait dengan entitas seperti boss, elite enemy, enemy, health, dan lain-lain. Kemudian ada senjata dengan nama weapon dengan file yang terkait dengan senjata. Di sini kami menerapkan modularitas. Untuk fitur utama programnya, untuk sistem pemain menggunakan mekanisme pergerakannya dengan kontrol WASD. Kemudian ada sistem senjata, yaitu senjata pemain akan di-upgrade seiring waktu. Kemudian ada skill khusus yang ditekan dengan tombol key untuk melakukan serangan khusus. Kemudian ada manajemen health dan pengurangan health untuk player tergantung tingkat kesulitan yang dipilih. Untuk sistem musuhnya sendiri, terdapat beberapa jenis musuh yang berbeda dan karakteristiknya pasti berbeda. Kemudian pola pergerakannya juga berbeda, senjata musuh yang digunakan juga berbeda, dan poin atau skor yang didapat juga berbeda. Kemudian kita masuk ke implementasi konsep pemrograman berbasis objek pada proyek yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, implementasi konsep pemrograman berbasis objek pada proyek ini. Yang pertama ada kelas dan objek. Untuk kelas pertama ada kelas entity, yang merupakan kelas abstrak definisi dasar untuk semua objek dalam game yang dapat dikatakan sebagai kerangka. Kelas ini berisi atribut umum seperti posisi, kesehatan, kecepatan, dan metode abstrak seperti move, draw, dan take damage. Kemudian ada kelas player yang berisi objek yang dikendalikan pemain dengan atribut skor, level, dan senjata. Untuk metodenya yaitu bergerak, menembak, dan upgrade senjata.
Untuk selanjutnya ada kelas enemy yang berisi objek musuh dalam game dengan berbagai tipe seperti standar, elite, dan boss. Untuk atributnya ada kesehatan, skor, dan senjata dengan metode bergerak, dan menembak. Untuk selanjutnya ada kelas weapon yang merupakan representasi senjata yang berisi atribut kerusakan dan kecepatan tembak dengan berbagai jenis seperti basic, advance, dan enemy. Kemudian ada kelas game yang mengatur seluruh alur permainan, mengelola objek seperti player, musuh, dan skor, dan mengontrol loop permainan. Kemudian ada kelas UI. Kelas UI ini berisi antarmuka pengguna seperti layar, judul, dan status game, serta untuk menampilkan informasi. Kemudian untuk objek pada proyek ini ada objek player yang dibuat saat memulai game, yang memiliki posisi, senjata, dan skor. Kemudian ada objek enemy yang dibuat secara dinamis selama permainan dan memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian ada objek weapon yang dimiliki oleh player dan musuh. Senjata di-upgrade atau diganti secara langsung. Kemudian ada objek game yang merupakan instance utama yang digunakan untuk menghubungkan semua komponen yang ada di dalam game. Yang selanjutnya yaitu implementasi instance pada proyek. Instance sendiri adalah objek konkret yang dibuat dari sebuah kelas. Analogi sederhananya, kelas berupa blueprint dari sebuah rumah dan instance adalah rumah yang dibangun menggunakan blueprint tersebut. Untuk karakteristik instance dalam proyek ini yaitu pembuatan dinamis, seperti musuh dibuat secara acak, senjata dapat diganti sesuai aturan yang berlaku, serta objek game dibuat sesuai kebutuhan. Kemudian state independent, di mana setiap instan memiliki atribut sendiri, seperti setiap musuh memiliki health yang berbeda tergantung jenisnya. Kemudian manajemen objek, di mana daftar musuh, penggantian senjata, dan inisialisasi objek game. Untuk implementasinya yaitu ada instance game, kemudian instance enemy, dan instance senjata. Selanjutnya, penerapan kelas abstrak dan interface. Untuk abstraksi sendiri digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi dari pengguna kelas. Kelas abstrak digunakan untuk mendefinisikan kontrak yang harus diikuti oleh kelas turunannya. Untuk implementasi dalam kode, di sini ada kelas abstract entity yang menggunakan ABS dari modul ABC yang mendefinisikan metode abstrak yang wajib diimplementasikan seperti move, draw screen, take damage, dan lain-lain. Di sini memiliki implementasi konkret untuk is colliding with, dan konstruktor menyediakan atribut dasar untuk semua entitas. Kemudian yang kedua ada kelas abstract weapon
yang walaupun tidak menggunakan ABC, yang berarti bukan abstrak kelas murni, sifatnya sama seperti abstrak, di mana menyediakan konstruktor dasar untuk senjata dan atribut umum seperti damage, cooldown, last, dan shoot delay. Untuk kelebihannya sendiri yaitu memaksa struktur kode pada kelas supaya konsisten, mendefinisikan kontrak untuk kelas turunan, memungkinkan adanya konsep polimorfisme, serta memudahkan pengembangan dan pemeliharaan kode. Untuk implementasi inheritance pada proyek ini yaitu kelas dasar entity yang terletak di folder game abstract_entity.py yang bertindak sebagai kelas induk untuk segala objek yang ada di dalam game seperti player, enemy, dan boss. Kelas ini mendefinisikan metode yang wajib digunakan oleh kelas turunan seperti move, draw, take damage, dan is colliding with. Kemudian ada kelas player yang mewarisi struktur dasar entity, menambahkan fitur spesifik seperti senjata khusus, sistem skor, dan level permainan. Serta mengimplementasikan metode warisan sesuai kebutuhan player. Kemudian ada kelas enemy yang mewarisi struktur dasar entity juga dengan menambahkan fitur spesifik seperti senjata musuh, nilai skor setiap musuh, implementasi pergerakan acak, dan skala health berdasarkan tingkat kesulitan pada game. Kemudian ada kelas elite enemy yang mewarisi struktur enemy, memiliki fitur tambahan seperti perisai, pola gerakan yang kompleks atau pola sinus, dan senjata khusus untuk elite. Kemudian ada kelas boss yang mewarisi struktur dasar entity yang memiliki fitur tambahan seperti health yang tinggi, pola gerakan dan serangan yang kompleks, dan skala kesulitan yang rumit. Kemudian ada kelas stationary enemy yang mewarisi struktur enemy. Dan yang terakhir ada kelas health ORP yang mewarisi struktur dasar entity. Kemudian untuk pewarisan weapon terletak di sini yang berfungsi untuk mengatur senjata yang digunakan oleh player dan enemy supaya efek yang diberikan berbeda. Di sini terdapat basic weapon, advanced weapon, boss weapon, dan elite weapon. Untuk kelebihannya sendiri yaitu mempermudah pengelolaan kelas yang memiliki banyak kesamaan dan mengurangi pengulangan kode dengan cara mendefinisikan fitur umum di kelas induk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu polimorfisme. Polimorfisme memungkinkan metode dengan nama yang sama untuk bekerja secara berbeda, tergantung pada kelas yang mengimplementasikannya. Implementasinya pada kode ini ada pada kelas dasar entity, yaitu mendefinisikan kontrak yang wajib diimplementasikan oleh semua kelas turunan. Setiap kelas turunan wajib memiliki metode move, draw, take damage,
yang memungkinkan setiap kelas memiliki implementasi metode secara berbeda sesuai karakteristiknya. Implementasi yang kedua yaitu pada pergerakan pemain player, di mana implementasi move khusus pemain bergerak berdasarkan input pada keyboard dan aturan dari kontrol dari pemain. Selanjutnya yaitu pada pergerakan musuh enemy, ada implementasi move untuk musuh reguler dan bergerak secara vertikal dan menembak secara acak. Lalu ada pergerakan musuh elite enemy, implementasi move untuk musuh elite bergerak dengan pola gelombang sinus, lebih kompleks dari musuh reguler dan memiliki kecepatan dan pola pergerakan yang unik. Lalu ada tembakan senjata, yaitu setiap senjata memiliki implementasi shoot yang berbeda sehingga memungkinkan adanya variasi tembakan, yaitu basic weapon atau satu proyektil lurus, atau yang kedua adalah area attack weapon, yaitu 3 proyektil dengan sebaran. Selanjutnya ada pada metode menggambar, yaitu setiap entitas memiliki cara sendiri untuk menggambarkan dirinya, memiliki warna yang berbeda dan bentuk yang berbeda. Lalu selanjutnya pada enkapsulasi. Enkapsulasi digunakan untuk mengelompokkan data dan fungsi yang relevan ke dalam satu kelas. Properti dan metode yang tidak seharusnya diakses dari luar kelas diberi tanda garis bawah untuk menjaga integritas data. Implementasinya ada pada kelas dasar entity, yaitu atribut publik dengan akses langsung. Konstruktor menggunakan state awal entitas dan tidak menggunakan mekanisme proteksi yang ketat. Selanjutnya pada kelas player, yaitu metode internal untuk mengatur perubahan state senjata, memiliki kontrol logika upgrade tersembunyi pada metode. Lalu yang terakhir pada kelas weapon, yaitu atribut publik tanpa mekanisme kontrol akses. Konstruktor mengatur parameter dasar senjata. Kelebihannya, yang pertama adalah mencegah manipulasi data secara langsung oleh modul lain. Dan yang kedua yaitu memastikan data hanya dimodifikasi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Lalu ada teknik refactoring, yaitu proses mengubah struktur internal kode tanpa mengubah perilaku eksternalnya. Implementasinya ada pada abstract base class atau entity, di mana membuat kontrak untuk semua entitas, memastikan metode yang konsisten di setiap kelas turunan, dan mengurangi potensi duplikasi kode. Selanjutnya pada komposisi dalam game class, yaitu membangun game dari komponen terpisah, mengurangi ketergantungan antar kelas, memudahkan pengembangan dan pengujian. Lalu ada pada metode generic, yaitu metode deteksi tabrakan yang dapat digunakan ulang dan mengurangi duplikasi kode, juga meningkatkan konsistensi. Yang terakhir pada extract method, yaitu memisahkan logika spawn musuh, meningkatkan keterbacaan kode, dan memudahkan modifikasi dan pemeliharaan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Untuk penerapan implementasi PB sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada kode lain terkait fitur seperti logging yang mencatat segala aktivitas pemain yang akan dikeluarkan di terminal. Kemudian ada utilitas lain seperti background yang mengatur background
selama program berjalan. Ada color yang digunakan, yaitu warna yang digunakan selama jalannya game. Ada metode konstan, yaitu yang mengatur seluruh nilai variabel secara konstan seperti ukuran layar 800 x 600 pixel, ukuran entity, pengaturan game seperti FPS frame per second hanya 60, dan ada shapes yang digunakan. Kemudian ada UI, status display, yang berisi tampilan UI selama game berjalan seperti score, health, level, kills, dan difficulty, dan background, skill bar, dan lain-lain. Kemudian ada title screen, yaitu merupakan tampilan welcome title screen ketika program dijalankan. Untuk codingan lainnya seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya terkait penyerapan BPO, setiap file yang sama dikelompokkan sehingga file yang dibuat terstruktur dengan baik. Sekarang mari kita jalankan kodenya untuk demonstrasi aplikasi yang sudah kami buat. Jadi ini adalah tampilan awal gamenya, di mana pengguna perlu menginput atau menekan key pada keyboardnya masing-masing. Kemudian mereka memilih menu difficulty, memilih difficulty yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan easy. Kemudian ketika bermain, pengguna bergerak menggunakan WASD atau tombol panah dan menembak menggunakan tombol spasi. Di sini yang merah adalah musuh reguler, enemy biasa, dan yang ungu adalah musuh elit. Ketika skill barnya ini sudah maksimum, pengguna dapat menekan Q untuk mengeluarkan skill yang sudah dibuat. Jalannya game adalah seperti ini. Setiap kali tertembak, darah player akan berkurang, dan setiap kali player berhasil membunuh satu musuh, skornya akan naik berdasarkan skor setiap musuh. Nah, ketika player menyentuh skor 2500, 2500, maka akan keluar bos yang harus dikalahkan. Nah, itu tadi saya kalah, jadi gamenya seperti itu. Ketika dia kalah, dia akan kembali ke menu difficulty. Tapi sebelumnya tadi ada menu game, ada tampilan game over. Tapi karena saya dan spasi, jadinya langsung ke skip ke pilihan difficulty. Untuk modelnya adalah seperti ini, jadi spawn musuhnya itu banyak dan jaraknya juga tebal. Menyesuaikan lah pokoknya. Nah, darah yang dapat sama player juga sedikit, hanya 50 dari 150 tadi. Nah, jadi itu adalah program yang sudah kami buat. Untuk UML diagramnya adalah sebagai berikut ini. Di sini kan ada kelas game yang digunakan untuk manajemen game, yang akan digunakan untuk seluruh fitur yang ada dalam program seperti game logger, title screen, status display, background, power up, player, enemy, dan lain-lain. Di sini ada abstract entity yang digunakan untuk pembuatan power up, player, enemy, and all. Di sini enemy diturunkan menjadi stationary enemy, elite enemy, dan boss. Untuk player sendiri, dia memerlukan weapon, dan weapon ini digunakan oleh enemy weapon, elite weapon, boss weapon, basic weapon, dan advanced weapon, di mana enemy weapon akan turun lagi menjadi spirit weapon, plus weapon,
dan basic weapon diturunkan menjadi area attack weapon. Di sini weapon memerlukan proyektil berupa peluru yang akan dimanajemen lagi oleh games. Di sini ada kelas shapes yang digunakan untuk rendering pada status display, title screen, dan lain-lain. Jadi secara gambaran kasarnya, secara garis besar UML diagramnya adalah seperti ini. Nah, ini tampilan login selama game berjalan tadi. Baik, itu tadi presentasi terkait proyek UAS PBO kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, atau ada yang kurang jelas, kami juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.